Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil bernama Tunggul Wulung, terletak di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang kiai yang dihormati oleh semua warga. Namanya Kiai Ahmad, seorang ulama yang dikenal akan ketegasan dan kecerdasannya dalam memimpin berbagai kegiatan agama di desa itu. Sejak muda, Kiai Ahmad telah mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu agama, dan kini, di usia yang tak lagi muda, ia telah menjadi panutan bagi banyak orang. Masjid Al-Hidayah, sebuah masjid sederhana yang berada di tengah desa, selalu ramai dipenuhi jamaah setiap waktu sholat. Kiai Ahmad memimpin setiap sholat dengan penuh hikmat dan khusyuk. Tak hanya itu, pada bulan Ramadan, ia dipercaya memimpin sholat taraweh dengan suara yang merdu dan bacaan doa yang fasih. Semua orang di Tunggul Wulung mengagumi Kiai Ahmad, dan seringkali mereka mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling tahu tentang segala hal. Namun, di balik citra luhur yang dimilikinya, Kiai Ahmad menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kiai Ahmad memiliki ambisi yang kuat untuk dikenal luas, lebih dari sekadar menjadi seorang pemimpin agama di desa kecil itu. Ia ingin menjadi terkenal, dihormati, dan mendapatkan lebih banyak penghargaan. Keinginannya untuk dihormati begitu besar, hingga terkadang ia merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Setiap kali ada pertemuan dengan sesama kiai atau tokoh agama, ia selalu berusaha menunjukkan pengetahuannya yang luas, seolah-olah tidak ada yang lebih pintar darinya. Meski demikian, ia selalu menjaga citra dirinya sebagai orang yang rendah hati. Ia tidak pernah menunjukkan ambisinya secara terang-terangan. Bahkan, saat berbicara kepada jamaah, ia selalu memakai kata-kata yang membuat orang lain merasa bahwa ia adalah sosok yang sangat bersahaja dan tidak memamerkan apapun. Namun, dalam hatinya, ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Suatu malam, ketika bulan Ramadan semakin memasuki malam-malam terakhirnya, Kiai Ahmad mempersiapkan diri untuk memimpin sholat taraweh. Malam ini akan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia telah memutuskan untuk membaca doa yang lebih panjang dan rumit dari biasanya, berharap dapat mengesankan jamaah dengan bacaan yang lebih indah dan penuh makna. Ia ingin jamaah merasakan betapa besarnya ilmu yang dimilikinya, berharap mereka akan semakin menghormatinya. Di dalam rumahnya yang sederhana, Kiai Ahmad berdiri di depan cermin besar, mengenakan pakaian gamis putih yang telah disiapkannya sejak pagi. Ia memandang dirinya, menyisir rambutnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang kurang sempurna. Pakaian yang dikenakannya terasa nyaman, namun ada perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Meskipun ia sering memimpin sholat dan doa, malam ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang harus ia buktikan. Ini akan menjadi sholat yang luar biasa, gumamnya pada diri sendiri, berusaha menguatkan hatinya. Kiai Ahmad melangkah keluar menuju masjid, langkahnya mantap, namun ada sedikit kegugupan yang terpendam. Di sepanjang jalan setapak yang menuju masjid, ia melihat wajah-wajah familiar para jamaah yang sudah mulai berdatangan. Mereka menyapa dengan penuh hormat, namun Kiai Ahmad merasa tidak puas hanya dengan sapaan itu. Ia ingin lebih. Ia ingin mereka mengaguminya, benar-benar melihat kemegahan dalam dirinya malam ini. Begitu tiba di masjid, suasana mulai terasa lebih khusyuk. Masjid yang biasanya dipenuhi dengan suara-suara takbir dan doa kini terasa lebih sepi. Jamaah sudah duduk berbaris rapi, menunggu Kiai Ahmad untuk memulai sholat. Mereka menatap ke arah mimbar, menantikan kehadiran sang pemimpin yang akan memimpin ibadah malam itu. Kiai Ahmad naik ke mimbar dengan langkah penuh keyakinan. Ia melihat jamaah yang begitu khusyuk menunggu, merasa semua mata tertuju padanya. Ada kepuasan yang menyelip di hatinya, namun di balik itu, ia juga merasakan sedikit beban. Beban untuk menunjukkan bahwa ia memang layak menjadi orang yang dihormati seperti yang mereka lihat di luar. Malam itu, Kiai Ahmad berencana untuk memulai sholat taraweh dengan doa yang sangat panjang. Ia ingin menunjukkan pada jamaah bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kepiawaiannya dalam berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Ia ingin mereka tahu bahwa dalam hal agama, ia adalah yang terbaik.
Kiai Ahmad mengangkat tangan, memulai takbir dengan suara lantang yang memecah keheningan malam. Allahu Akbar, katanya, suaranya menggema di seluruh penjuru masjid. Suara itu seakan membawa seluruh jamaah untuk tenggelam dalam kesucian malam yang tenang. Mereka semua mengikuti dengan penuh perhatian, seperti yang selalu mereka lakukan setiap malam. Namun, malam ini, Kiai Ahmad bertekad untuk membacakan doa yang lebih panjang dan lebih rumit daripada biasanya. Suaranya mengalir dengan tenang, namun semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam tubuhnya. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Namun, ia berusaha untuk tetap fokus pada bacaan doanya. Setiap kali ia mengangkat tangan, rasanya tubuhnya semakin terasa berat. Suara bacaan yang keluar dari mulutnya semakin memantul, seolah-olah tidak berasal dari dirinya. Namun ia terus melanjutkan, berharap bisa menyelesaikan doa panjangnya tanpa gangguan. Tubuhnya mulai terasa kaku, dan Kiai Ahmad merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, saat ia mengangkat takbir untuk yang keempat kalinya, tubuhnya terasa begitu berat hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Rasanya seperti ada kekuatan yang tidak dapat dikendalikan menariknya. Kiai Ahmad tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas seperti biasanya. Ada ketegangan yang muncul, dan meskipun ia ingin tetap melanjutkan sholat, tubuhnya seolah tidak mau menuruti kehendaknya. Dengan rasa bingung, ia mencoba untuk tetap berdiri tegak, namun tubuhnya mulai terasa semakin kaku. Suara doa yang semula mengalir dengan lancar, kini menjadi serak, seolah-olah terdistorsi oleh sesuatu yang tak tampak. Kiai Ahmad merasakan perasaan cemas yang semakin dalam. Apakah ini sebuah peringatan? Tapi, ia tidak bisa berhenti. Ia harus melanjutkan untuk mengesankan jamaah. Namun, tanpa peringatan lebih lanjut, tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan lagi. Ia merasa dirinya kehilangan kendali. Malam itu di Masjid Al-Hidayah di Desa Tunggul Wulung terasa lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Seiring berlalunya waktu, langit di atas gunung Merapi mulai gelap, dan cahaya dari lentera-lentera di masjid membias lembut, menari di dinding-dinding yang sudah terlapisi debu halus. Suasana malam Ramadan ini penuh dengan ketenangan. Namun bagi Kiai Ahmad, ketenangan itu diselimuti dengan kegelisahan yang tak terucapkan. Ia telah memutuskan bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. Dari balik jendela rumahnya, Kiai Ahmad memandang ke arah masjid dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, ia merasa semangat yang luar biasa, bercampur dengan rasa cemas. Cemas karena ia ingin sesuatu yang lebih dari sekedar pengakuan. Ia ingin sesuatu yang memukau, sesuatu yang membuat jamaah tak hanya merasa hormat, tetapi juga kagum akan dirinya. Malam ini, doa panjangku akan membuat semua orang terkesima, gumam Kiai Ahmad dengan keyakinan yang terkadang terasa berlebihan. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju masjid. Dari kejauhan, ia dapat melihat jamaah sudah mulai berdatangan, berjalan dengan langkah penuh hikmat, membawa ketenangan. Mereka mengenakan pakaian gamis putih bersih, dengan wajah-wajah yang penuh kesabaran. Para jamaah, yang selalu menganggapnya sebagai seorang ulama yang penuh kebijaksanaan, tidak tahu bahwa di balik sikap rendah hati Kiai Ahmad terdapat obsesi besar yang belum terungkapkan. Kiai Ahmad mendekati mimbar dengan langkah yang teratur. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk memimpin sholat tarawih malam itu, yang menurutnya harus jauh lebih spektakuler dari biasanya. Sejenak, ia menatap wajah-wajah jamaah yang sudah duduk berjajar rapi. Mereka semua menunggu dengan penuh ketenangan, seakan tidak sabar untuk memulai ibadah bersama sang pemimpin yang mereka hormati. Kali ini mereka akan melihat betapa hebatnya bacaan doaku, bisik Kiai Ahmad dalam hati sambil menyusuri langkahnya menuju mimbar. Di antara jamaah yang hadir, terlihat beberapa tokoh masyarakat yang duduk dengan penuh hormat. Di antaranya adalah Pak Sumarno, seorang petani yang sudah lama mengenal Kiai Ahmad dan sering berdebat dengannya soal masalah agama. Pak Sumarno, yang juga seorang muslim taat, selalu merasa bahwa Kiai Ahmad terlalu membanggakan diri dalam setiap pertemuan. Namun, malam ini Pak Sumarno hanya bisa mengamati dengan penuh rasa ingin tahu, apakah benar bacaan panjang yang akan dibacakan Kiai Ahmad malam ini sebanding dengan harapan. Kiai Ahmad berdiri di atas mimbar dengan tubuh tegap. Ia melihat jamaah yang kini menundukkan kepala, siap untuk mengikuti ibadah malam itu. Wajah-wajah mereka terlihat penuh perhatian,
dan Kiai Ahmad merasa seluruh perhatian tertuju kepadanya. Tangan kanannya mengangkat, dan suara takbir mulai bergema memenuhi ruang masjid. Allahu Akbar, suara Kiai Ahmad menggema, jelas dan penuh kekuatan. Suaranya yang lantang membuat setiap jamaah merasa seakan-akan mereka dipimpin oleh seseorang yang sangat mulia. Meskipun seiring waktu, ketegangan dalam hatinya semakin terasa, ia berusaha untuk tetap percaya diri. Bacaan doa dimulai. Seperti biasa, suaranya mengalir dengan indah, menenangkan setiap pendengarnya. Tetapi malam ini, Kiai Ahmad berniat untuk melanjutkan doa-doa yang lebih panjang dan rumit, berharap bisa menciptakan kesan yang mendalam pada setiap jamaah. Setiap kalimat doa yang keluar dari mulutnya terasa berat, namun ia tetap melanjutkannya. Ia ingin memastikan semua orang melihatnya sebagai pemimpin yang paling terkemuka, yang bacaan doanya bisa membuat semua orang terpesona. Namun, semakin ia membaca, semakin aneh rasanya tubuhnya. Kiai Ahmad merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu fisiknya. Pertama kali ia menyadari hal itu adalah ketika ia mengangkat tangan untuk melanjutkan bacaan, sebuah perasaan aneh merayapi tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya, membuatnya sedikit sulit untuk mengangkat tangan dengan leluasa. Tapi, Kiai Ahmad memaksa dirinya untuk terus melanjutkan. Ini hanya perasaan biasa. Mungkin sedikit kelelahan, pikirnya. Namun, semakin lama ia membaca doa, tubuhnya semakin terasa berat, dan perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Ketegangan yang ia rasakan bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada pikirannya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jemarinya yang semula tenang mulai terasa kaku, dan suara yang keluar dari mulutnya, meskipun tetap jelas dan lantang, tiba-tiba terdengar sedikit berbeda. Seperti ada gema yang tak biasa, seolah suara itu bukan berasal dari tubuhnya. Jamaah mulai memperhatikan perubahan kecil itu. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, merasakan ada yang ganjil. Namun, mereka tetap terdiam, tidak berani bertanya atau memberi komentar. Hanya Pak Sumarno yang merasa ada sesuatu yang salah, meskipun ia tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi. Kiai Ahmad semakin terfokus pada bacaan doanya. Ia merasa bahwa malam ini harus sempurna. Bacaan doa yang lebih panjang itu harus selesai, dan ia tidak boleh terganggu oleh apapun. Namun, semakin ia berusaha untuk melanjutkan, semakin terasa aneh dan berat tubuhnya. Pada saat itulah ia mulai merasa ketegangan yang luar biasa, seolah tubuhnya terhenti, tak bisa bergerak dengan bebas. Di tengah bacaan doa yang panjang dan hampir tak terhingga itu, Kiai Ahmad merasa kakinya mulai terasa kaku. Jantungnya berdebar cepat, dan pandangannya mulai kabur. Sesuatu dalam dirinya mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Meski ia berusaha untuk tetap melanjutkan, tubuhnya terasa semakin berat. Setiap kali ia mencoba untuk mengangkat tangan atau menggerakkan tubuhnya, rasa kaku dan berat itu semakin menguat. Pak Sumarno yang duduk di barisan depan mulai menyadari perubahan itu. Ia menatap Kiai Ahmad dengan cemas, merasakan ada yang sangat tidak beres. Tubuh Kiai Ahmad terlihat kaku, dan bacaan doa yang begitu panjang itu mulai terdistorsi, seolah ada suara yang tak biasa mengiringinya. Beberapa jamaah di sekitar mulai merasa tidak nyaman, dan udara di dalam masjid yang semula tenang, kini terasa sedikit tegang. Kiai Ahmad, meski berusaha keras untuk tetap melanjutkan bacaan doanya, mulai merasakan bahwa dirinya kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia ingin berteriak, meminta bantuan, namun tak ada suara yang keluar. Yang terdengar hanya suara-suara dalam batinnya, berdebar tak karuan. Tubuhnya semakin terasa berat. Kiai Ahmad merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan yang tak tampak menariknya ke bawah. Ketegangan di tubuhnya semakin meningkat, dan setiap gerakan yang coba ia lakukan terasa semakin sulit. Tak lagi terasa ringan dan bebas seperti biasanya. Sebaliknya, setiap gerakan terasa seperti melawan beban yang tak kasat mata. Dalam hatinya, ia berdoa, berharap semuanya hanya sekedar kelelahan yang biasa, tapi tubuhnya tidak mengizinkannya untuk berpikir lebih jauh. Dengan mata terpejam, ia terus berusaha untuk menyelesaikan doa yang panjang itu, meski tubuhnya mulai terasa sangat berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar lebih besar, lebih berat, seolah terdistorsi, tidak seperti biasanya. Ketika ia mencoba untuk mengangkat tangannya, tubuhnya seperti tidak lagi bisa diatur.
Kaki-kakinya yang biasanya bergerak dengan lincah kini terasa kaku, dan ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang mempengaruhi dirinya dari dalam. Allahu Akbar, Kiai Ahmad berusaha mengucapkan kalimat tersebut, namun suara yang keluar terdengar berbeda. Ia merasa suara itu bukan berasal dari dirinya. Bukan lagi suara seorang manusia. Sekelompok jamaah yang duduk di barisan depan mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa dari mereka menoleh ke arah satu sama lain, kebingungan. Terutama Pak Sumarno, seorang petani yang juga seorang sahabat lama Kiai Ahmad. Ia mengenali bahwa ada yang tidak beres dengan gerakan Kiai Ahmad. Pak Sumarno merasa cemas, namun ia tetap diam, tidak berani bertanya atau mengganggu proses ibadah. Kiai Ahmad dalam kebingungannya mencoba untuk fokus pada sholat. Ini hanya kelelahan, pikirnya. Namun, semakin lama ia membaca, semakin jelas bahwa tubuhnya tidak bisa lagi diajak bekerja sama. Seperti ada sebuah tekanan yang semakin kuat, membuatnya kesulitan bernapas, seolah tubuhnya ingin menyerah. Ia merasa kakinya mulai tidak bisa merasakan lantai masjid, dan tangan yang biasanya lentur kini kaku, berat, dan tak bisa digerakkan. Ketegangan semakin meningkat. Meskipun ia ingin melanjutkan bacaan doa yang panjang dan rumit itu, tubuhnya terus memberi perlawanan. Kiai Ahmad mencoba menahan rasa takut yang mulai muncul dalam dirinya. Apa yang sedang terjadi padaku? Pikirnya dalam kebingungannya. Di balik cemasnya, ia berusaha untuk tetap tenang. Ia merasa setiap mata jamaah yang tertuju padanya semakin tajam, seakan menunggu kelanjutan ibadah ini, namun ia tak bisa melanjutkan. Akhirnya, rasa takut yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya mulai muncul ke permukaan. Kiai Ahmad merasa ada perubahan besar yang terjadi dalam dirinya, meskipun ia tidak bisa menggambarkannya. Seperti ada sesuatu yang menguasai tubuhnya, menahannya dari gerakan bebas. Ia merasakan sebuah keanehan yang sangat asing. Seketika, Kiai Ahmad menyadari bahwa ada yang tidak wajar. Tubuhnya terasa seperti tertarik ke tanah. Setiap detik berlalu, ia merasa lebih terperangkap, dan dengan setiap gerakan, ia semakin merasa kehilangan kendali. Pak Sumarno, yang sejak tadi memperhatikan dengan cemas, merasakan hal yang sama. Wajahnya mulai berubah serius. Ia berdiri perlahan dari tempat duduknya dan berjalan mendekat ke arah Kiai Ahmad. Ada apa dengan beliau? Bisiknya dalam hati, semakin merasakan ketegangan di udara. Kiai Ahmad, yang saat itu berada dalam posisi rukuk, merasakan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Badannya semakin kaku, tubuhnya terasa semakin berat, dan ia mulai kehilangan keseimbangan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terhalang. Suara doa yang ia bacakan terhenti, terganggu oleh sebuah kekuatan yang luar biasa. Ia tidak bisa bergerak. Tak ada yang bisa ia lakukan, kecuali berdiri di sana, dengan rasa terjebak di tubuhnya yang semakin aneh. Suasana di masjid tiba-tiba berubah. Jamaah yang tadinya diam dan khusyuk mulai melihat ke arah Kiai Ahmad dengan tatapan penuh kebingungan. Ada yang bertanya-tanya, namun tak seorang pun berani bergerak. Mereka hanya terdiam, merasakan ada sesuatu yang sangat tak biasa sedang terjadi di hadapan mereka. Pak Sumarno, yang sudah semakin dekat, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kiai Ahmad, gumamnya perlahan, merasa khawatir dan bingung, melihat tubuh Kiai Ahmad yang mulai berubah. Ia melihat bagaimana wajah Kiai Ahmad yang dulu tampak tegas dan penuh wibawa kini dipenuhi ekspresi kebingungan dan ketakutan. Ketika Kiai Ahmad mencoba mengangkat tangan untuk melanjutkan doa, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia menoleh ke bawah dan melihat kedua kakinya yang mulai terasa tidak bergerak, seolah terpasung oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, namun suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Itu bukan lagi suara seorang kiai yang khusyuk, melainkan suara yang lebih keras, lebih berat, seperti suara kuda yang gemuruh. Jamaah di masjid mulai panik. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa terdiam dan menatap dengan penuh kecemasan. Beberapa dari mereka bergegas berdiri dan mundur beberapa langkah, kebingungan. Suasana yang tadinya penuh kedamaian kini berubah menjadi penuh kecemasan. Pak Sumarno yang berdiri di dekat Kiai Ahmad menyaksikan kejadian ini dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya dalam hati,
melihat tubuh Kiai Ahmad yang mulai kehilangan bentuk kemanusiaannya. Kiai Ahmad yang terjebak dalam tubuh yang semakin sulit dikenali hanya bisa berdiri diam. Suara doanya terhenti. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak penuh rasa bingung dan ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengubahnya. Semakin lama, tubuhnya semakin terasa berat dan ia merasakan dirinya mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ketika pandangannya semakin kabur, ia merasa tubuhnya semakin kaku dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Di tengah-tengah jamaah yang terkejut, Kiai Ahmad kini hanya bisa berdiri dalam diam, merasakan tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Kiai Ahmad merasa dirinya terperangkap dalam tubuh yang semakin tak bisa dikenali. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan ia tidak dapat bergerak seperti biasa. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan suara yang begitu asing dan keras, suara kuda yang menggelegar. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada kata yang keluar. Hanya suara berat yang semakin mengalun, seperti sebuah deru yang tak bisa dikendalikan. Seluruh masjid yang tadinya penuh dengan ketenangan kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Jamaah yang duduk rapi di barisan mulai terkejut, beberapa di antaranya mundur beberapa langkah, memandang Kiai Ahmad dengan tatapan yang tidak percaya. Bahkan, Pak Sumarno yang sudah mengenal Kiai Ahmad lama, merasa terkejut dan bingung melihat perubahan yang begitu cepat dan mengerikan. Kiai Ahmad, yang sejak awal merasa cemas dengan apa yang terjadi pada dirinya, kini semakin merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa begitu berat dan kaku, seakan-akan ada kekuatan yang mengikatnya di tempat itu. Meski ia ingin bergerak, setiap gerakan terasa tertahan, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya dan mengubah tubuhnya. Keanehan yang ia rasakan semakin mendalam, membuat hatinya semakin gelisah. Ia ingin kembali menjadi manusia. Kiai Ahmad ingin kembali ke bentuk semula, melanjutkan sholat yang ia pimpin. Namun tubuhnya semakin terasa asing. Kaki-kaki yang dulu tegap kini terkulai, terasa kaku dan berat. Ia berusaha mengangkat tangannya, namun yang terjadi justru semakin memperburuk kondisinya. Tubuhnya semakin kaku, dan suara yang keluar semakin tidak dapat dijelaskan. Tubuh yang sebelumnya tegap dan penuh kewibawaan kini tak lebih dari tubuh yang tak bisa digerakkan. Pak Sumarno yang tidak bisa lagi diam mendekat ke arah Kiai Ahmad. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun instingnya sebagai seorang yang sudah cukup lama mengenal Kiai Ahmad membuatnya merasa cemas. Kiai Ahmad, bisiknya pelan, namun tak ada jawaban. Ia berdiri di dekat Kiai Ahmad yang kini semakin berubah. Tubuh Kiai Ahmad semakin terangkat, dan Pak Sumarno hanya bisa memandanginya dengan tatapan penuh kecemasan. Suasana masjid semakin mencekam. Jamaah yang hadir mulai berbisik-bisik, saling bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka mulai merasa takut dan cemas. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa terdiam dan menatap perubahan yang terjadi pada pemimpin mereka. Semua merasa ada yang sangat tidak beres, namun tak ada satupun yang berani bergerak untuk menolong. Mereka hanya bisa melihat. Kiai Ahmad tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di sana, merasa kehilangan kendali atas dirinya. Semua doa yang telah ia baca dengan penuh harapan seakan terhenti begitu saja. Apa yang terjadi padanya? Apa yang telah ia lakukan hingga azab ini menimpanya? Rasa menyesal yang mendalam mulai menyelimuti hatinya, namun ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua itu sudah terjadi, dan ia tidak bisa mengubahnya. Ia mulai menyadari bahwa ini adalah akibat dari segala kesombongan yang telah ia tunjukkan selama ini. Ia, yang selama ini merasa lebih dari orang lain, yang selalu menonjolkan diri dalam setiap kesempatan, kini justru terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa dikenali. Kesombongannya yang selama ini ia sembunyikan dengan baik kini terbuka, dan Tuhan sepertinya sudah memberikan peringatan yang tak bisa ia hindari. Perasaan menyesal semakin membanjiri hatinya, namun ia tidak bisa lagi meminta maaf. Waktu telah terlambat. Ia hanya bisa merenung, merasakan setiap detik yang berlalu, dan menyadari betapa lemahnya dirinya. Kiai Ahmad yang dulu dikenal sebagai sosok yang dihormati, yang selalu merasa lebih bijaksana dari orang lain,
kini harus menerima kenyataan pahit ini. Tubuhnya yang dulu manusia kini terperangkap dalam bentuk yang sangat berbeda. Jamaah yang menyaksikan kejadian ini mulai memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka selesaikan dengan doa biasa. Mereka merasa takut, namun sebagian dari mereka juga merasa cemas. Beberapa jamaah mulai berdoa dengan lebih khusyuk, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Namun, doa mereka terasa tidak mampu mengubah keadaan. Pak Sumarno, yang sejak tadi memperhatikan dengan cemas, merasa gelisah. Ia mengenal Kiai Ahmad dengan baik, dan tahu bahwa Kiai Ahmad bukanlah orang yang akan menerima hal ini dengan mudah. Namun, saat ini, Pak Sumarno juga merasa tak berdaya. Ia berdiri mematung, hanya bisa melihat tubuh Kiai Ahmad yang kini semakin tidak dikenali. Tubuh yang terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Kiai Ahmad hanya bisa berdiri di sana, merasa terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Rasa penyesalan semakin mendalam. Ia menyadari bahwa semua yang telah ia lakukan dalam hidupnya, semua yang pernah ia banggakan, kini hanyalah kenangan yang tak bisa ia ubah. Ia, yang selama ini merasa superior, kini harus merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan perubahan yang semakin jelas terjadi pada tubuhnya. Setiap detik berlalu, tubuhnya semakin tidak bisa dikenali. Ia hanya bisa berharap dan berdoa dalam hati, berharap agar ia bisa kembali ke bentuk semula. Namun, meski hatinya penuh penyesalan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Segalanya terasa begitu gelap dan sunyi, hanya ada suara gemuruh yang terus berulang dalam dirinya. Kiai Ahmad merasa seperti terkurung dalam ruang yang tak terlihat, terjebak dalam tubuh yang asing. Tubuhnya tidak lagi bisa diajak berkomunikasi, tidak lagi bisa merespons apapun. Ia hanya bisa berdiri diam, merasakan azab yang menimpanya, tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Kiai Ahmad berdiri terdiam di tengah masjid, tubuhnya yang sudah berubah menjadi sesuatu yang asing terasa semakin tak berdaya. Keheningan melingkupi Masjid Al-Hidayah, tempat yang seharusnya menjadi pusat ibadah dan kedamaian, kini terasa dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam. Para jamaah hanya bisa menatapnya dengan kebingungan dan ketakutan. Beberapa dari mereka berbisik pelan, saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Ahmad. Di antara mereka, Pak Sumarno, seorang petani yang cukup lama mengenal Kiai Ahmad, terlihat berdiri di depan, merasakan kegelisahan yang sangat dalam. Ia pernah mendengar tentang peringatan akan dosa-dosa yang tak terlihat, namun tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi pada seorang yang selama ini dihormati seperti Kiai Ahmad. Ia mencoba mendekati Kiai Ahmad, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat bahwa tubuh Kiai Ahmad yang semula manusia, kini begitu terperangkap dalam bentuk yang tak dikenal. Pak Sumarno terdiam, merasa bingung dan takut. Dalam keterdiamannya, Kiai Ahmad mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah suara yang bukan berasal dari dirinya, bergema di dalam pikirannya. Suara itu terasa lebih kuat, lebih jelas dari suara apapun yang pernah ia dengar. Rasanya seperti sebuah bisikan yang datang dari jauh, namun begitu nyata, begitu menguasai. Suara itu tidak mengancam, tetapi menyampaikan pesan yang begitu dalam. Apakah engkau menyadari apa yang telah engkau lakukan? Suara itu bertanya dengan ketegasan yang membuat tubuh Kiai Ahmad terasa semakin terhimpit. Ia ingin menjawab, namun kata-kata itu seperti terhambat dalam tenggorokannya. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya, selain suara berat yang sudah tak lagi terdengar seperti suara manusia. Kiai Ahmad terperangkap dalam ketidakberdayanya. Ia ingin berbicara, ingin berteriak untuk meminta maaf, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Hanya suara berat itu yang terus bergaung di dalam dirinya, seolah menguji dirinya lebih jauh. Engkau yang merasa lebih dari orang lain, engkau yang selalu menonjolkan dirimu, apakah engkau sadar bahwa semua itu membawa MU kepada tempat ini? Tempat di mana engkau tak dapat lagi mengendalikan dirimu sendiri. Suara itu seakan menyelidik, menelusuri setiap sudut hati dan pikiran Kiai Ahmad, menyadarkan bahwa semua yang ia banggakan selama ini hanyalah kebanggaan yang semu. Kiai Ahmad, yang selama ini merasa lebih mulia dari orang lain, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dia tak lebih dari sekadar makhluk yang terperangkap dalam bentuk yang lebih rendah dari yang pernah ia bayangkan. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berarti, seolah segala keangkuhan yang selama ini ia pertahankan kini tak ada artinya sama sekali.
Di tengah keheningan yang mencekam itu, Kiai Ahmad merasakan sebuah perasaan yang sangat kuat, perasaan penyesalan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya yang penuh dengan ambisi dan kesombongan telah membawanya ke titik ini. Ia yang dulu ingin dihormati, dipuji, dan dikenal sebagai orang yang paling pintar dan paling mulia kini merasa bahwa semua itu hanyalah ilusi belaka. Apakah engkau menyesal atas segala yang telah kau lakukan? Suara itu bertanya lagi, kali ini lebih lembut, tetapi penuh dengan kekuatan yang sulit diungkapkan. Kiai Ahmad hanya bisa terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Ia merasa seolah terperangkap dalam pertanyaan itu, tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Jamaah yang ada di masjid hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Beberapa di antara mereka mulai berdoa, berharap agar ada sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Namun, doa mereka terasa seperti melayang, seakan-akan tidak sampai kepada Tuhan. Mereka hanya bisa terdiam, melihat Kiai Ahmad yang dahulu dihormati kini terperangkap dalam tubuh yang tak bisa dikenali. Pak Sumarno, yang berdiri di dekat Kiai Ahmad, merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia mengenal Kiai Ahmad dengan baik, namun saat ini, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kiai Ahmad yang dahulu penuh dengan keyakinan dan wibawa kini hanya bisa diam, seolah terjebak dalam ketidakberdayaan yang tak terucapkan. Pak Sumarno ingin mendekat, ingin bertanya, namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah nasib Kiai Ahmad yang kini begitu berbeda. Apakah ini adalah akibat dari segala kesombongan dan ambisi yang telah engkau pelihara? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih mendalam, seperti menembus ruang dan waktu. Kiai Ahmad hanya bisa merasakan penyesalan yang menggelayuti hatinya. Ia tahu, semua yang terjadi ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Semua kebanggaan dan ambisi yang selama ini ia sembunyikan di dalam hatinya kini telah membawa dirinya pada azab yang tak terhindarkan. Jamaah mulai mengalihkan pandangan mereka, beberapa di antaranya menundukkan kepala dengan penuh rasa cemas. Mereka merasa tak berdaya, tak tahu harus berbuat apa. Meski doa mereka sudah dipanjatkan, tak ada tanda-tanda bahwa perubahan akan terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan Kiai Ahmad dalam diam, berharap agar ada jalan keluar, namun sepertinya segala sesuatu sudah terlambat. Pak Sumarno, yang masih berdiri dekat Kiai Ahmad, merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Kiai Ahmad adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit atau keajaiban biasa. Kiai Ahmad kini tidak hanya terperangkap dalam tubuh yang asing, tetapi juga dalam kesadaran yang penuh dengan penyesalan dan kesakitan. Semua yang ia lakukan di masa lalu, segala kebanggaan yang ia pertahankan, kini terasa seperti bayang-bayang yang tak bisa menghilang. Engkau telah merasakan apa yang seharusnya terjadi, namun apakah engkau sungguh-sungguh menyesal? Suara itu kembali bertanya, kali ini lebih dalam, lebih berat. Kiai Ahmad tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa merasakan betapa besar kesalahan yang telah ia buat, namun tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di tengah-tengah masjid yang sunyi, Kiai Ahmad tetap terdiam. Tubuhnya yang dahulu kuat kini semakin kaku, semakin tidak dapat dikenali. Jamaah di sekitarnya hanya bisa mengamati, beberapa dengan rasa takut, beberapa dengan rasa kasihan. Namun tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Suara itu berhenti. Keheningan kembali melingkupi masjid. Kiai Ahmad masih berdiri di sana, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya ada rasa penyesalan yang mendalam dalam hatinya, namun ia tahu bahwa penyesalan itu sudah terlambat. Kiai Ahmad terdiam, tubuhnya kini terasa semakin terperangkap dalam keadaan yang tak terbayangkan. Tubuhnya yang semula penuh dengan kehidupan kini bagaikan sebuah patung yang tak bergerak. Keheningan yang mencekam menggantung di udara Masjid Al-Hidayah, seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar, membiarkan Kiai Ahmad terjebak dalam kesendirian yang menyakitkan. Tidak ada suara, tidak ada orang yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Jamaah yang tadinya datang dengan harapan untuk menyelesaikan ibadah malam Ramadan kini hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan dan kecemasan. Beberapa dari mereka mulai menggerakkan bibir mereka, berusaha berdoa, namun suasana di dalam masjid terasa begitu sunyi, seolah doa-doa mereka tidak akan sampai kepada Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Kiai Ahmad, dan yang mereka tahu hanya bahwa segala sesuatu yang mereka saksikan sekarang adalah hal yang sangat aneh dan menakutkan.
Pak Sumarno yang berdiri di antara jamaah mencoba mendekat lebih dekat, tetapi ia merasa terhalang oleh sebuah rasa takut yang tak terucapkan. Ia mengenal Kiai Ahmad dengan baik, seorang lelaki yang sangat dihormati dan diandalkan oleh seluruh desa. Namun malam ini, Pak Sumarno merasakan sebuah perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa bahwa apa yang terjadi pada Kiai Ahmad bukan hanya sebuah ujian fisik, tetapi mungkin sebuah peringatan yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dengan langkah yang ragu, Pak Sumarno melangkah lebih dekat, matanya tidak pernah lepas dari sosok Kiai Ahmad yang kini hanya bisa berdiri diam di tempat. Kiai Ahmad tidak menggerakkan tubuhnya, tidak berbicara. Ia tampak seperti boneka yang kehilangan kehidupan, seolah-olah ia hanyalah sebuah bayangan dari orang yang dulu begitu dihormati. Suasana di dalam masjid semakin terasa berat, seperti udara yang semakin menyesakkan dada. Pak Sumarno berhenti beberapa langkah di depan Kiai Ahmad. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa begitu sulit keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa berdiri terdiam, memandang wajah Kiai Ahmad yang tampak semakin tidak bisa dikenali. Wajah itu dulu selalu penuh dengan keyakinan dan ketegasan, tetapi kini hanya tersisa rasa hampa dan kebingungan yang dalam. "Apa yang terjadi padamu, Kiai?" bisik Pak Sumarno pelan, meskipun ia tahu Kiai Ahmad tidak akan bisa mendengar kata-katanya. Suara yang keluar dari mulutnya terhalang oleh ketegangan yang ada di dalam dirinya. Suara itu bahkan tidak bisa keluar dengan keras, hanya terdengar sangat pelan dan penuh kesedihan. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Jamaah yang lainnya mulai merasa tidak nyaman. Mereka yang semula berharap untuk mendapat pencerahan dan kedamaian malam itu, kini hanya bisa terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya mulai menundukkan kepala, berharap agar keadaan segera membaik, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu bahwa Kiai Ahmad kini terperangkap dalam kondisi yang tak bisa dipahami, sebuah kondisi yang bahkan tidak bisa mereka doakan untuk sembuh. Hati Kiai Ahmad terasa sangat sunyi. Meski tubuhnya tidak bergerak, tetapi pikirannya terus berputar. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dirinya telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Apa yang telah ia lakukan dalam hidupnya? Apa yang telah ia banggakan selama ini? Semua itu seakan-akan hilang begitu saja, tak berarti sama sekali. Dulu ia merasa lebih dari orang lain, merasa bahwa dirinya adalah sosok yang penuh dengan wibawa dan kehormatan. Namun sekarang ia merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan takdir yang tak dapat ia lawan. Perasaan kesepian yang mendalam mulai menggerogoti hatinya. Kiai Ahmad yang dulu selalu dikelilingi oleh banyak orang, kini merasa seperti tak ada seorang pun yang dapat mengerti dirinya. Ia hanya bisa berdiri, terperangkap dalam tubuh yang bukan lagi miliknya, di tempat yang dulu penuh dengan kebesaran. Tak ada lagi suara yang menyertainya. Tak ada lagi sambutan hangat dari jamaah. Ia kini hanya merasa sepi, jauh lebih sepi daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, Kiai Ahmad mulai merenung lebih dalam. Ia memikirkan semua tindakan dan perkataan yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semua tampak seperti kesalahan besar sekarang. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang ia banggakan kini hanya menjadi beban berat yang membuatnya semakin terperangkap dalam kesendirian ini. Betapa bodohnya dirinya yang selama ini terlalu banyak berpikir tentang pujian dan kehormatan. Semua itu kini terasa sia-sia. Kiai Ahmad mulai menyadari bahwa kesombongannya telah membawa dirinya ke titik ini. Ia merasa betapapun besar dan terhormatnya seseorang, pada akhirnya mereka akan menghadapi kenyataan bahwa tak ada yang abadi. Hanya Tuhan yang maha segalanya. Semua pencapaian yang ia banggakan tidak akan berarti apa-apa ketika waktunya tiba. Semua kekayaan, pujian, dan kekuasaan yang ia cari kini hanya menjadi kenangan yang semakin memudar. Tubuhnya masih terhenti, tak bisa digerakkan. Ia ingin merasakan sesuatu, ingin berteriak atau berdoa, tetapi ia merasa tak ada yang bisa ia lakukan. Ia merasa terkurung dalam diri sendiri, tidak bisa keluar dari rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa seperti terperangkap dalam ruang hampa, di tengah-tengah orang yang pernah menghormatinya, namun kini merasa sangat asing. Pak Sumarno yang masih berdiri beberapa langkah di depan Kiai Ahmad hanya bisa mengamati dalam keheningan. Ia merasa tak berdaya,
meskipun ia tahu bahwa Kiai Ahmad membutuhkan pertolongan. Namun, Pak Sumarno juga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dia pahami. Ini adalah sebuah peringatan yang datang langsung dari Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jamaah di sekitar Kiai Ahmad tetap terdiam, beberapa di antaranya mulai memalingkan wajah mereka, tidak mampu lagi memandang pemandangan yang begitu memilukan itu. Mereka merasa seolah-olah waktu telah berhenti, dan semuanya telah terlambat. Tidak ada yang bisa diubah, tidak ada yang bisa dilakukan, selain merenung dan berdoa dengan hati yang penuh penyesalan. Masjid Al-Hidayah yang dulu penuh dengan ketenangan kini terasa sepi. Setelah malam yang penuh dengan perubahan aneh yang menimpa Kiai Ahmad, jamaah yang masih berada di dalam masjid kini hanya bisa berdiri dalam diam, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka masih terdiam, memandang ke arah Kiai Ahmad yang kini hanya bisa berdiri tak bergerak, terperangkap dalam tubuh yang semakin tidak dikenali. Tidak ada suara doa yang terdengar, hanya deru napas yang berat, penuh ketakutan dan kebingungan. Pak Sumarno yang berdiri di dekat Kiai Ahmad merasa cemas. Sejak kejadian itu, ia hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia melihat jamaah yang mulai berbalik pergi, beberapa dengan langkah tergesa-gesa, namun tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua terperangkap dalam perasaan yang sama, tak tahu harus berbuat apa dan mengapa hal ini bisa terjadi. Semua terhanyut dalam rasa tidak percaya, dan keheningan yang melingkupi masjid semakin mencekam. Pak Sumarno menatap Kiai Ahmad yang masih berdiri di tempatnya. Sosok yang dulu penuh kewibawaan kini tampak begitu lemah, terperangkap dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Pak Sumarno merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mengenal Kiai Ahmad sebagai seorang pemimpin agama yang dihormati, seorang yang selalu memberikan nasihat bijak, yang selalu menjadi panutan bagi banyak orang. Namun, sekarang Kiai Ahmad hanya bisa terdiam, kehilangan bentuk kemanusiaannya. Dalam pikirannya, Pak Sumarno bertanya-tanya, apakah ini adalah hasil dari kesombongan yang selama ini tersembunyi dalam hati Kiai Ahmad? Apakah ini benar-benar akibat dari kesombongan yang ia sembunyikan? Gumam Pak Sumarno dalam hati, sambil memandang Kiai Ahmad. Namun, tak ada jawaban yang bisa ia dapatkan. Kiai Ahmad tetap terdiam, berdiri di sana dalam kebingungannya. Pak Sumarno merasa sulit untuk menerima kenyataan ini, namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Beberapa jamaah mulai meninggalkan masjid dengan langkah pelan. Mereka merasa cemas, merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Tidak ada lagi rasa kedamaian yang biasa mereka rasakan setelah beribadah. Kiai Ahmad yang dulu mereka hormati kini menjadi sosok yang penuh misteri. Mereka tidak tahu apakah ada harapan untuk Kiai Ahmad, atau apakah ia akan tetap seperti ini selamanya. Namun, satu hal yang mereka tahu, Kiai Ahmad telah berubah, dan perubahan itu mungkin tidak bisa diubah begitu saja. Meski begitu, beberapa jamaah masih mengingat Kiai Ahmad dengan penuh kasih dan rasa hormat. Mereka yang mengenal baik sosok Kiai Ahmad merasa prihatin. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Amir, yang sejak kecil selalu dibimbing oleh Kiai Ahmad, merasa sangat terpukul oleh kejadian itu. Amir ingat betul bagaimana Kiai Ahmad membimbingnya di jalan agama, mengajarkannya untuk selalu rendah hati, untuk selalu menjaga keimanan. Namun, kini Kiai Ahmad yang mereka kenal telah berubah menjadi sesuatu yang tidak mereka pahami. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana bisa ini terjadi pada beliau? Bisik Amir kepada dirinya sendiri, merasa tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Di matanya, Kiai Ahmad bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang ayah, seorang guru yang telah memberi banyak pelajaran hidup. Amir merasa kehilangan, seolah sebuah bagian dari dirinya telah hilang. Namun, meskipun banyak yang pergi dengan perasaan bingung dan cemas, beberapa orang masih tetap tinggal, berdoa dengan khusyuk di sudut-sudut masjid, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk, berharap agar ada jalan keluar dari situasi yang menyesakkan ini. Mereka tidak tahu apakah doa mereka akan didengar atau tidak, tetapi mereka merasa harus terus berdoa untuk Kiai Ahmad. Mereka percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan bahwa bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, ada harapan untuk perubahan. Suasana Masjid Al-Hidayah yang biasanya dipenuhi dengan suara doa kini, hanya diselimuti dengan kesunyian yang berat.
Beberapa jamaah yang masih tinggal mulai berbicara pelan satu sama lain, mencoba mencari penjelasan, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Namun, tak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Mereka hanya bisa saling memandang dengan tatapan penuh kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka percayai lagi. Kiai Ahmad, yang selama ini menjadi tiang penyangga bagi banyak orang, kini menjadi sebuah teka-teki yang sulit untuk dipahami. Pak Sumarno berdiri diam di dekat Kiai Ahmad. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan saat ini, ia merasa ada sesuatu yang harus ia sampaikan, meskipun Kiai Ahmad tidak bisa mendengarnya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Maafkan saya, Kiai, jika saya tidak bisa mengingatkan Anda lebih awal." Kata-kata itu keluar dengan penuh perasaan, namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdiri terdiam, merasakan rasa sesal yang mendalam. Semua yang bisa ia lakukan adalah berdoa, berharap agar Kiai Ahmad diberikan jalan keluar dari kesulitan ini. Sementara itu, Amir yang masih berada di pojok masjid melihat ke arah Kiai Ahmad yang tidak bergerak. Wajah Kiai Ahmad yang dulu penuh dengan ketegasan dan wibawa kini tampak penuh dengan kebingungan dan kesepian. Amir merasa hati kecilnya tergerak untuk berdoa, meskipun ia sendiri tidak tahu apakah doa-doanya akan sampai. "Ya Allah, tolong Kiai Ahmad, selamatkan beliau," doanya dalam hati, berharap agar ada perubahan, meskipun ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Kiai Ahmad mungkin adalah sebuah pelajaran yang lebih besar. Jamaah yang tersisa di masjid, yang kini semakin sedikit jumlahnya, mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Kepergian mereka meninggalkan kesan mendalam, seolah-olah mereka meninggalkan lebih dari sekedar masjid, namun juga sebuah bagian dari diri mereka yang telah hancur. Kiai Ahmad, yang dulu menjadi simbol kedamaian dan kehormatan, kini hanya menjadi sebuah kenangan yang tak bisa dipahami. Semua yang pernah ada dalam dirinya, keangkuhan, kebanggaan, dan semua yang ia perjuangkan, sekarang terasa seperti bayangan yang hilang begitu saja. Dengan langkah yang berat, Amir pun meninggalkan masjid. Namun, dalam benaknya, ia terus mengingat Kiai Ahmad, mengenang setiap ajaran yang telah diberikan, dan berharap agar suatu hari, kisah ini menjadi pelajaran bagi mereka yang masih bisa mendengar dan memahami. Keheningan yang mencekam masih melingkupi Masjid Al-Hidayah, Desa Tunggul Wulung. Kiai Ahmad, yang semula menjadi sosok yang dihormati dan diagungkan oleh seluruh jamaah, kini hanya bisa terdiam di tempatnya. Tubuhnya terperangkap dalam bentuk yang aneh dan tidak dikenali. Keadaan yang tak terjelaskan ini tidak hanya membuatnya bingung, tetapi juga membuat setiap orang yang menyaksikan kejadian itu merasa terhimpit dalam kesepian yang mendalam. Jamaah yang sebelumnya datang dengan penuh harapan untuk menunaikan ibadah, kini pulang dengan perasaan hampa dan cemas. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kiai Ahmad yang dulu menjadi pembimbing dan pelindung mereka kini berubah menjadi sebuah misteri yang sulit untuk dipahami. Banyak dari mereka yang merasa gelisah, namun tidak ada yang berani bertanya atau mencari jawaban yang lebih jelas. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus menerima kenyataan ini, meskipun tak satu pun dari mereka bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sumarno, yang telah lama mengenal Kiai Ahmad, merasa bingung dan terperangkap dalam ketidakpastian. Sebagai seorang petani yang sederhana, Pak Sumarno tahu betul bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi ia juga tidak pernah membayangkan bahwa Kiai Ahmad, seorang pemimpin yang begitu dihormati, akan terjatuh dalam keadaan seperti ini. Ia ingin sekali mendekat, menawarkan kata-kata penghiburan atau doa untuk Kiai Ahmad, namun ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan pernah bisa menjelaskan atau mengubah keadaan yang sedang terjadi. Pak Sumarno menatap Kiai Ahmad yang masih berdiri diam di tempatnya. Wajahnya yang dahulu penuh dengan ketegasan kini tampak kosong dan bingung. Tanpa sadar, Pak Sumarno merasakan air mata yang mulai mengalir, perasaan sedih yang mendalam menyelimuti hatinya. "Ya Tuhan, apa yang telah terjadi pada Kiai?" Gumamnya dalam hati, berusaha mencari pemahaman, meskipun tak ada jawaban yang muncul. Di tengah-tengah suasana yang sunyi ini, beberapa orang mulai berdoa dengan penuh harap. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar. Salah seorang di antara mereka, seorang wanita tua bernama Ibu Siti, yang telah lama menjadi bagian dari jamaah masjid, mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh kesungguhan. Suara doanya lirih, namun penuh dengan pengharapan. "Ya Allah, tolonglah hamba MU ini."
Bantulah Kiai Ahmad yang telah membawa kami pada kebaikan. Doa itu mengalir keluar dari hati yang penuh dengan harapan dan ketulusan, meskipun dalam hati Ibu Siti, ia tahu bahwa nasib Kiai Ahmad kini berada di luar jangkauan manusia. Di sudut masjid, Amir, pemuda yang sejak kecil dibimbing oleh Kiai Ahmad, duduk termenung. Keadaan yang terjadi pada Kiai Ahmad membuatnya sangat bingung. Ia teringat akan setiap pelajaran yang diberikan oleh Kiai Ahmad, setiap nasihat yang mengajarkannya tentang ketulusan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Namun, malam ini, Kiai Ahmad tampak seperti sosok yang terperangkap dalam kesalahan besar, kesombongan yang selama ini disembunyikan dengan rapat. Amir ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Hatinya terasa sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia memandang Kiai Ahmad yang tidak bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengubah keadaan. Apa yang bisa aku lakukan, Kiai? Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Amir dalam hatinya, merasa sangat terjebak dalam kebingungannya. Namun, di tengah keheningan itu, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia terjadi. Kiai Ahmad merasa ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, seolah-olah ada kekuatan yang hadir untuk menuntunnya. Meski tubuhnya terperangkap dalam bentuk yang bukan miliknya, hatinya mulai merasa sebuah kedamaian yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang membimbingnya, sesuatu yang ia tidak bisa lihat, tetapi bisa ia rasakan. Di dalam hatinya, Kiai Ahmad merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua penyesalan, semua kesombongan yang selama ini ia pertahankan, kini terasa begitu jauh. Ia merasa seolah-olah ada tangan yang menuntunnya untuk keluar dari kegelapan yang menyelimutinya, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ketenangan itu datang bukan dari dirinya, tetapi dari suatu tempat yang lebih tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, suasana di masjid mulai terasa lebih tenang. Beberapa jamaah yang masih berada di sana merasa sedikit lebih lega, meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah, meskipun mereka tidak bisa menggambarkan perubahan itu dengan kata-kata. Mereka hanya merasa bahwa doa-doa mereka mulai didengar, meskipun tidak ada tanda-tanda nyata yang menunjukkan bahwa keadaan Kiai Ahmad akan membaik. Pak Sumarno, yang masih berdiri di dekat Kiai Ahmad, merasakan perubahan itu, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya. Ia merasakan sebuah kedamaian yang mulai meresap di dalam hatinya, meskipun rasa cemas dan bingung masih menghinggapinya. Apakah ini yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan? Pikirnya, sambil menatap Kiai Ahmad yang kini tampak lebih tenang, meskipun tubuhnya masih terperangkap dalam keadaan yang sulit dimengerti. Amir, yang juga merasakan sesuatu yang aneh, mulai merasa bahwa ada harapan. Meskipun ia tidak tahu bagaimana keadaan ini akan berakhir, ia merasa bahwa doa-doanya mulai didengar. Doa untuk Kiai Ahmad, doa untuk seluruh desa yang telah lama mengandalkan nasihat dan kebijaksanaan Kiai Ahmad, mulai meresap ke dalam hatinya. Ia mulai merasa yakin bahwa meskipun tidak ada yang bisa mengubah keadaan dengan cepat, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik semua ini. Namun, meskipun kedamaian yang mulai dirasakan oleh banyak orang, Kiai Ahmad tetap terperangkap dalam bentuk yang tak dapat ia pahami. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak, namun hati dan pikirannya mulai merasakan sebuah ketenangan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ada sebuah pengertian dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya, bahwa segala kesalahan yang ia buat, segala kebanggaan yang ia rasakan, kini harus dilepaskan agar ia bisa menemukan kembali kedamaian yang sejati. Ketenangan itu datang tanpa suara, tanpa bentuk, dan tanpa tanda-tanda yang jelas. Namun, sesuatu dalam diri Kiai Ahmad mulai berubah. Hari-hari berlalu di desa Tunggul Wulung, namun keheningan yang menyelimuti Masjid Al-Hidayah dan perubahan pada Kiai Ahmad tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Beberapa orang masih datang untuk berdoa di masjid, tetapi suasana yang dahulu penuh dengan kehidupan kini terasa berat dan terperangkap dalam bayang-bayang perubahan yang misterius. Kiai Ahmad yang dahulu adalah pemimpin yang dihormati, kini hanya bisa berdiri di tengah masjid dengan tubuh yang terperangkap dalam bentuk yang tidak dikenali. Suara doanya yang dahulu lantang dan penuh dengan kebijaksanaan kini hanya menjadi gema yang tertahan dalam tubuh yang semakin tidak dapat digerakkan. Meskipun tubuhnya tetap tak bergerak, Kiai Ahmad merasa ada perubahan yang lebih mendalam yang sedang terjadi di dalam dirinya.
Perasaan penyesalan dan keputusasaan yang telah ia simpan lama mulai muncul kembali, mengguncang hatinya. Pak Sumarno, seorang petani yang sangat mengenal Kiai Ahmad, masih merasa gelisah. Ia sering berjalan menuju masjid untuk berdoa, berharap suatu saat perubahan yang dialami Kiai Ahmad akan dipulihkan. Namun, setiap kali ia mendekat, perasaan cemas selalu datang menyelimuti. Apakah ini hukuman bagi Kiai Ahmad? Apakah semua yang terjadi adalah akibat dari kesombongan dan ambisi yang selama ini ia sembunyikan dalam hati? Jika saja aku bisa lebih memahami, jika saja aku bisa mengingatkan Kiai lebih awal, gumam Pak Sumarno di dalam hati sambil menatap sosok Kiai Ahmad yang masih berdiri di tempatnya. Ia merasa seolah semua yang telah terjadi adalah akibat dari kelalaian mereka semua, terutama dirinya, yang tidak pernah benar-benar memperingatkan Kiai Ahmad tentang kebanggaan yang terlalu tinggi yang ia bawa. Sementara itu, Amir, pemuda yang pernah menjadi murid Kiai Ahmad, kini merasa kesulitan untuk menerima kenyataan ini. Sebelumnya, Kiai Ahmad adalah contoh teladan baginya. Setiap nasihat yang diberikan Kiai Ahmad selalu penuh dengan kebijaksanaan yang membawa ketenangan. Namun sekarang, setelah perubahan yang tak terjelaskan itu terjadi, Amir merasa bingung dan kehilangan arah. Bagaimana bisa seseorang yang begitu baik, begitu bijaksana, bisa jatuh dalam keadaan seperti ini? Amir sering mendatangi masjid, berdiri sejenak di depan Kiai Ahmad, berdoa dengan tulus. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi hatinya terus bertanya-tanya apakah ada jalan keluar untuk Kiai Ahmad. Meskipun ia sering mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Tuhan, hati Amir tetap dipenuhi dengan rasa cemas dan penyesalan. Ia merasakan bahwa karma, hukum sebab akibat yang sering diajarkan Kiai Ahmad, mungkin sedang berjalan dengan cara yang tak terduga. Amir memikirkan kembali ajaran Kiai Ahmad tentang kehidupan dan kematian, tentang bagaimana segala tindakan kita akan membawa konsekuensi. Dulu, Kiai Ahmad selalu mengajarkan kepada para jamaah untuk hidup dengan sederhana, rendah hati, dan tidak terbuai oleh kesombongan atau kebanggaan. Namun, Kiai Ahmad yang pada dasarnya adalah sosok yang sangat mengedepankan kesederhanaan, kini terperangkap dalam bentuk yang jauh dari itu. Sebuah gambaran dari ketidakmampuan untuk mengendalikan ambisi yang berlebihan. Benarkah ini hukum karma? Amir bertanya pada dirinya sendiri saat berdiri di hadapan Kiai Ahmad yang tetap terdiam. Apakah ini akibat dari segala kesombongan yang selama ini dia sembunyikan? Pikirnya lagi, berusaha mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Meskipun begitu, meskipun perasaan itu mengganggu pikirannya, Amir tetap merasa bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan Kiai Ahmad terperangkap dalam keadaannya. Ia tahu bahwa, sebagai orang yang pernah dibimbing oleh Kiai Ahmad, ia harus melakukan sesuatu, meskipun ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Hari demi hari, Kiai Ahmad hanya berdiri di tempatnya, tidak dapat bergerak, tetapi pikirannya semakin jelas. Setiap hari, ia merenung lebih dalam. Setiap pikiran yang muncul seakan membawa kesadaran yang lebih kuat tentang kesalahannya. Di dalam kesunyian tubuh yang terperangkap itu, ia merasa bahwa karma, seperti sebuah hukum yang tak terbantahkan, sedang berjalan dengan sangat nyata. Semua tindakan, kata-kata, dan sikap yang ia lakukan selama ini kini berbalik pada dirinya. Di dalam keheningan itu, Kiai Ahmad merasakan bahwa setiap kesalahan yang ia lakukan, setiap kesombongan yang ia pertahankan, kini telah membawa dampak yang tak bisa dihindari. Sebelumnya, ia merasa lebih baik dari orang lain, merasa bahwa ia lebih pantas untuk dihormati. Tetapi sekarang, dengan tubuh yang terkurung dan tak bisa bergerak, ia merasa sangat kecil dan tak berarti. Semua yang ia banggakan selama ini kini terasa seperti beban yang menghimpit jiwanya. Kiai Ahmad, yang dulu dikenal sebagai sosok yang penuh dengan rasa kasih dan pengertian, kini terperangkap dalam kesadaran yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa setiap kebanggaan yang ia pertahankan, setiap keinginan untuk lebih dihormati dan dikenal, hanya akan mengarah padanya pada penderitaan yang tak terelakkan. Karma, yang dulu ia ajarkan kepada orang lain, kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi sendiri. Ia merasakan penyesalan yang sangat dalam, namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah nasibnya. Di luar masjid, warga desa Tunggululung terus menjalani kehidupan mereka, meskipun mereka tak bisa melupakan peristiwa yang terjadi pada Kiai Ahmad. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibat,
dan mereka mulai meresapi pesan yang tersirat dalam kejadian itu. Hukum karma, yang dulu hanya dipahami secara teoritis, kini menjadi pelajaran hidup yang nyata bagi mereka semua. Pak Sumarno, yang sejak awal merasa cemas, kini merasa ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib Kiai Ahmad, selain menerima kenyataan bahwa ini adalah akibat dari sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kesalahan dan pembelajaran. Ia berharap bahwa setelah semuanya berlalu, ada hikmah yang bisa diambil oleh seluruh desa, dan bahwa setiap orang akan lebih hati-hati dalam menjaga kesombongan dan kebanggaan mereka. Namun, meskipun semuanya terasa seperti sebuah pelajaran yang berat, Pak Sumarno merasa ada sebuah kedamaian yang mulai meresap dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada yang bisa mengubah keadaan Kiai Ahmad, ada sebuah kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik semua ini. Sebuah kekuatan yang mengajarkan tentang kerendahan hati dan penyesalan yang tulus. Jamaah yang masih mengingat Kiai Ahmad dalam doa mereka, meskipun merasa cemas, juga mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Kiai Ahmad, tetapi mereka tahu bahwa karma adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dielakkan. Mereka berharap bahwa dengan berdoa dan merenung, mereka bisa memahami lebih dalam tentang arti kehidupan dan akibat dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Kiai Ahmad yang terperangkap dalam kesunyian tubuhnya hanya bisa merenung, menerima kenyataan yang begitu menyakitkan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Karma yang tak terbantahkan kini menghantui setiap detik dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan suasana di desa Tunggul Wulung tetap dipenuhi dengan rasa cemas yang tak kunjung hilang. Masjid Al-Hidayah, yang dulunya menjadi tempat ibadah yang khusyuk, kini terasa sepi. Beberapa jamaah datang dengan hati yang gelisah, berharap agar Kiai Ahmad bisa kembali seperti sedia kala, namun perubahan yang terjadi pada dirinya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kiai Ahmad, yang masih terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa dikenali, merasa seolah-olah ia telah lama terjebak dalam ruang waktu yang tak terhingga. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, tubuhnya yang berat dan kaku tetap tak bisa bergerak. Setiap hari ia merenung lebih dalam, semakin menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani sebelumnya penuh dengan kesombongan dan kebanggaan yang telah membawa dirinya ke titik ini. Pak Sumarno, yang selalu datang untuk berdoa di masjid, mulai merasa bahwa meskipun Kiai Ahmad tidak bisa bergerak, ia masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana yang biasanya mencekam kini sedikit berubah. Ada kedamaian yang mulai meresap ke dalam hati mereka yang masih setia berdoa di sana. Beberapa orang di desa mulai merasakan bahwa doa-doa mereka mungkin telah mulai didengar. Tetapi meski demikian, Pak Sumarno tidak bisa menepis perasaan cemas yang masih menghantui dirinya. Ia tetap bertanya-tanya apakah ini adalah akibat dari karma yang tidak terhindarkan. Kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa. Warga melanjutkan rutinitas mereka, berusaha menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran. Namun, bayangan perubahan yang terjadi pada Kiai Ahmad masih terngiang-ngiang di pikiran mereka. Mereka yang masih datang ke masjid untuk berdoa merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dipahami. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir, tetapi mereka juga merasa ada pelajaran penting yang harus mereka ambil dari apa yang telah terjadi. Amir, yang dulu sangat dekat dengan Kiai Ahmad, kini merasakan sebuah perasaan yang sangat berbeda. Ia sering datang ke masjid, berharap untuk melihat perubahan, berharap agar suatu saat Kiai Ahmad bisa kembali ke bentuk manusia yang ia kenal. Namun, setiap kali ia berdiri di depan Kiai Ahmad, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Kiai Ahmad yang dulu penuh dengan kebijaksanaan dan kehormatan kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya terperangkap dalam keadaan yang tidak jelas. Di suatu pagi yang tenang, Amir kembali datang ke masjid, kali ini dengan hati yang lebih berat. Ia merasa semakin sulit untuk menerima kenyataan ini. Meskipun ia selalu mengingat ajaran-ajaran Kiai Ahmad tentang kerendahan hati, tentang menghindari kesombongan, ia juga tidak bisa menahan perasaan sedih yang terus menggerogoti dirinya. Ia duduk di salah satu sudut masjid, menatap Kiai Ahmad yang masih tidak bergerak, seolah berharap untuk melihat perubahan dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa perubahan itu mungkin tak akan pernah datang. Namun, saat Amir duduk terdiam, sebuah perasaan yang sangat kuat mulai mengalir dalam dirinya. Ia merasa bahwa doa-doa yang selama ini ia panjatkan telah mencapai titik puncaknya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik semua kejadian ini,
sebuah kekuatan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dengan perasaan yang tak terungkapkan, Amir mulai merasakan kedamaian yang datang begitu saja, seolah ada sesuatu yang mulai mengubah dirinya secara perlahan. Dalam keheningan yang mendalam itu, Amir merasakan sebuah pencerahan. Ia mulai memahami bahwa tidak ada perubahan yang bisa dipaksakan. Kiai Ahmad, meskipun terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa bergerak, mungkin sudah mengalami pembelajaran yang lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kerendahan hati yang sejati, untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam hidup akan membawa akibat yang harus diterima, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Amir mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh ketulusan, memohon kepada Tuhan agar memberikan kedamaian bagi Kiai Ahmad dan seluruh desa. Ya Allah, kami mohon ampunan untuk Kiai Ahmad, untuk semua dosa yang telah ia lakukan. Berikanlah petunjuk kepada kami, agar kami bisa mengambil pelajaran dari semua yang telah terjadi. Doa itu mengalir begitu dalam, tanpa rasa ragu atau penyesalan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Kiai Ahmad adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan bahwa doa-doanya akan membawa kedamaian. Pak Sumarno, yang kebetulan berada di dekat Amir, merasakan getaran yang sama. Ia merasa bahwa doa-doa mereka telah mencapai titik yang tepat, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menyadari bahwa kadang-kadang dalam hidup, ada pelajaran yang harus diterima dengan sabar, bahkan jika itu datang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka semua tentang pentingnya rendah hati, tentang menghindari kesombongan yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa jamaah yang masih setia datang ke masjid juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka mulai berdoa dengan lebih khusyuk, dengan hati yang lebih tulus. Mereka sadar bahwa meskipun mereka tidak dapat mengubah keadaan Kiai Ahmad, mereka dapat berdoa untuk kedamaian dan kebaikan. Mereka tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari hukum alam yang tidak bisa dihindari. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap bahwa suatu hari, semua ini akan membawa kebaikan yang lebih besar bagi mereka semua. Di tengah semua doa dan harapan itu, Kiai Ahmad tetap terdiam, tubuhnya tidak bergerak, namun dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang mengajarkan dia untuk menerima, untuk menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini memiliki prosesnya sendiri. Semua kebanggaan dan kesombongan yang pernah ia miliki kini terasa seperti bayangan yang menghilang begitu saja. Meskipun ia tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, Kiai Ahmad merasakan sebuah kedamaian yang mulai meresap. Ia mulai memahami bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia lalui. Penyelesaian yang abadi bukan berarti ia akan kembali seperti semula, tetapi ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan pembelajaran yang harus diterima dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan kedamaian, Kiai Ahmad berdiri diam, tidak bergerak, tetapi dalam kesunyian itu, ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah sampai pada titik yang paling penting, pemahaman tentang arti kerendahan hati dan penerimaan yang tulus.